Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadanku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ba'du. Ayah bunda dimanapun berada, kau untuk senantiasa menjaga 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan COVID ini sudah berlalu, dan kita tetap amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh dari kota hujan, Pak Zainal Abidin. Gimana kabarnya, Pak Zain? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Ini yang Ustaz kan Pak Zain ya? Yang pakai peci Pak Zain. Ya, ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan persiapan menuju Ramadan ya. Dengan tema besar yang sudah kita tahu bersama ya, Ayah Bunda Juara, bahwa tema Ramadan kali ini SD Juara Semarang mengusung juara di bulan Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya ya, bagaimana supaya menjadi juara di bulan Ramadan ya. Jadi karena tidak ada pembicara di samping kita, ini nanti akan saya tanya supaya nanti tidak kepo ya, dan juga bisa menjadi ilmu bagi ayah bunda di rumah untuk mendampingi anak-anaknya, mendampingi putra-putrinya supaya benar-benar menjadi juara di bulan Ramadan. Mungkin pertanyaan pertama Kayak kuis. ya, bagaimana Pak Edi supaya anak-anak SD Juara ini bisa menjadi juara di bulan Ramadan ya? Karena ini tentunya kan tidak mudah. Anak-anak ini kan biasanya tenaganya habis buat main gitu ya, padahal di lain asupannya terkurangi karena memang harus menahan makan dan minum. Itu bagaimana? Baik Pak Syakir, pertanyaan yang luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati Allah SWT, moderator kita yang luar biasa, dan ayah bunda di rumah serta ananda dan sahabat juara semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar menuntut ilmu dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, khususnya keluarga besar SD Juara Semarang, yang mana tahun ini panitia mengusung tema juara di bulan Ramadan, tepat sekali ya. Yang pertama juara ya memang nama sekolah kita ya, sekolah kita juara ya, sekolah juara ya. Yang keduanya banyak ulama yang memisalkan Ramadan itu seperti event perlombaan, di mana setiap perlombaan itu mesti ada juaranya gitu ya.
di surat Al-Baqarah ayat 148 ya, Allah menegaskan bahwa ibadah itu hampir di ditekankan, semuanya berlomba-lomba dalam beribadah, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ya, kalau salah mohon dicek. Tadi pertanyaannya, bagaimana menjadi juara di bulan Ramadan gitu ya. Iya, betul sekali Ya, Pak Aceh. pertanyaan ini tidak hanya ditujukan pada anak-anak mungkin ya, atau hanya anak-anak saja. Ini untuk anak-anak juga ayah bunda. Tentunya kalau anak-anak ini kan dalam proses latihan. Kalau ayah bundanya dalam proses bagaimana mendampingi anak Oh, supaya baik. tetap juara juga puasanya. Baik. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tanah ananda yang kami sayangi, bahwa bulan Ramadan setiap tahun kita temui ya. Setiap tahun Ramadan menyapa kita, bertamu ya, mengetuk pintu hati kita ya. Pertanyaan yang luar biasa tadi ini sebenarnya mengetuk hati kita agar benar-benar siap ya menghadapi Ramadan nanti ya. Ada dua persiapan yang harus kita persiapkan sesungguhnya secara garis besar. Yang pertama yaitu persiapan lahir, dalam arti menyiapkan fisik ya, menyiapkan kesehatan kita, karena Ramadan itu juga butuh kekuatan fisik. Bagaimana kita ya menahan lapar ya, haus dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Kalau di Indonesia kurang lebih mungkin 12 jam lebih ya, dari mulai fajar sampai maghrib tiba gitu. Nah, ini butuh fisik yang kuat ya, butuh stamina yang fit, butuh stamina yang optimal gitu. Nah, ini dipersiapkan dari sekarang ya, walaupun mungkin ini kategorinya terlambat Pak ya. Bagaimana para ulama menyiapkan Ramadan itu ada yang sampai 6 bulan sebelumnya gitu ya. Ya, bagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab gitu. Jadi para ulama salaf itu 6 bulan menyiapkan, menjemput Ramadan, berdoa bagaimana agar sampai di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berjalan berdoa terus agar setiap amalan di bulan Ramadan diterima, dan berdoanya selama 6 bulan. Jadi 1 tahun full itu hanya dibagi 2 ya, doa persiapan dan doa ingin dikabulkan, doa ingin diterima amalan ibadah Ramadannya gitu Pak Sakir. Ya, itu yang pertama. Jadi kesiapan fisik penting, kesiapan lahir kita penting. Jadi dari sekarang kita harus ya olahraga gitu ya, olahraga yang ringan saja, mungkin bisa jalan jogging gitu ya, sepeda santai dan lain sebagainya. Itu persiapan lahir. Masuk juga dalam hal mengkonsumsi makanan ya Pak ya, itu juga harus dipersiapkan, karena ada juga makanan yang kita makan sekarang seminggu atau sebulan kemudian baru berefek terhadap kesehatan kita. Ini juga perlu kita jaga dari sisi makanan ya Pak Sakir. Kemudian yang kedua adalah persiapan ruhiyah ya. Salah satu ruhiyah di sini adalah ilmu ya, ilmu menghadapi Ramadan. Walaupun tiap tahun kita melaksanakan puasa Ramadan atau melaksanakan ibadah-ibadah rutin di bulan Ramadan, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali keilmuan tentang Ramadan ya. Misal di Ramadan itu ibadah yang mungkin tidak sering terjadi, yaitu puasa. Bagaimana syarat sah puasa, pembatal puasa, dan seterusnya itu harus dipelajari kembali ya. Walaupun kita merasa itu sudah dipelajari waktu SD gitu ya, saya masih ingat, tapi tidak ada salahnya kita buka kembali kitab fikih puasa ya, syarat sah puasa, pembatal puasa, dan seterusnya. Itu penting ya. Lebih jauh dari itu kita pelajari juga keutamaannya ya. Keutamaan Ramadan itu apa sih? Nah, itu juga yang akan memotivasi kita meningkatkan ya amaliyah ibadah di Ramadan itu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Begitu Pak Sakir ya. Masya Allah, luar biasa sekali ini jawabannya ya. Ya, tadi saya menangkap berapa ya. Yang pertama yaitu persiapan lahiriah atau persiapan fisik. Insya Allah kita yang sehat-sehat di rumah, ayah bunda juara, sahabat juara, anak-anak juara, sehat ya semuanya ya, dan siap ya, Insya Allah siap untuk menghadapi Ramadan. Kemudian
ada yang namanya persiapan batin atau rupiah. Ini jadi dua sama berkaitan ilmu. Ini sangat penting sekali kan supaya mantap gitu Pak Din ya, Betul sekali. supaya kemudian lebih termotivasi gitu ya. Tetap belajar lagi ya. Karena memang ya belajar sampai ke liang lahat gitu ya. Jadi walaupun tiap tahun menyapa, tapi ketika kita mendalami lagi, insya Allah lebih jos ya Mas Din ya. Betul sekali. Nah, ya yang kedua ilmu itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak Din, ini kita sudah nih katakan kita sudah siap secara fisik ya, kita sudah sehat, yakin, mantap gitu ya. Kemudian kita sudah secara keilmuan, insya Allah ini terkait puasanya, kata-katanya insya Allah sudah memenuhi ya. Itu apa namanya, kasih puasa itu sendiri. Nah, biasanya nih ya, kan Ramadan berjalan ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya kan. Tentu di apa namanya, hari yang panjang ini pasti di tengah-tengah itu biasanya muncul godaan-godaan ya, tentang semangatnya jadi putus ya, kemudian rohnya menurun, terus apa namanya, jadi itu berpengaruh kepada kuantitas dan kualitas ibadahnya jadi menurun. Itu bagaimana mensiasatinya Mas? Baik. Nah, supaya kita tetap juara di tengah-tengah bulan Ramadan. Ini pertanyaannya semakin luar biasa, semakin hot ya. Jadi memang hampir dialami semua kita, terutama di Indonesia, fenomena pengurangan kuantitas, terutama dalam hal ibadah yang nampak seperti sholat berjamaah gitu ya. Kemudian warung-warung pada buka kembali dan seterusnya, itu kan nampak ya. Ini biasanya didasari satu, kalau yang jualan tadi motifnya ekonomi, kebutuhan ya. Kalau yang jamaah-jamaah tadi mungkin sholat berjamaah berkurang, tarawih berkurang dan seterusnya. Ini banyak hal yang mempengaruhinya. Terutama kalau di Indonesia ada budaya mudik begitu ya. Budaya mudik ini salah satu penyebab terjadinya perluasan wilayah masjid begitu ya. Begitu. Dan yang kedua budaya shopping ya. Shopping baik itu secara all shop, secara online ya, maupun secara offline, datang langsung ke mall ya. Kita tidak menafikan kalau Lebaran itu kita membutuhkan pakaian yang baru, itu tidak kita nafikan, karena memang ada sunnahnya kita memakai baju yang terbaik ketika kita sholat id gitu ya, sholat baju yang paling baru begitu ya, sehingga dimaknai oleh masyarakat Indonesia pokoknya salah satu momentum Ramadan adalah membeli pakaian baru, sehingga tidak aneh ketika mulai masuk pertengahan itu terjadi pergeseran atau perubahan suasana yang luar biasa, terutama dalam hal syiar Ramadannya begitu ya. Nah, di masa pandemi ini mungkin kita akan mengatakan insya Allah tidak akan seramai sebelum pandemi begitu ya. Kalau sebelum pandemi berjejal-jejal, berdesak-desakan di mall. Nah, jangan salah ya, bahwa dengan bertransaksi di all shop juga itu membutuhkan waktu yang lama ya. Mungkin Pak Syakir sudah punya pengalaman bagaimana memilihkan pakaian anaknya atau sekedar nyari kerudung saja, itu butuh waktu berapa lama, walaupun itu dengan hanya sebuah gadget begitu ya. Betul, Pak. Itu sangat lama sekali, nyari beberapa toko, membandingkan harga, kemudian cari komentarnya bagaimana, testimoninya dan seterusnya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu juga kita khawatir nanti di Ramadan itu banyak juga jamaah berkurang, itu tidak ada di mall, tidak ada di masjid, ada di rumah masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Oleh karena itu sebisa mungkin sebelum Ramadan kebutuhan pakaian Ramadan, kebutuhan pakaian Idul Fitri maksud saya,
disiapkan dari sekarang, finish dari sekarang. Jadi Ramadan fokus ibadah, ya. Jangan sampai nanti waktu terbuang sia-sia hanya sibuk dengan gadget, nyari hanya sehelai kain misalnya begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah konsisten dari awal sampai akhir, memang dibutuhkan pengalaman ritual, pengalaman religius sebelum Ramadan, Pak. Makanya para ulama tadi menyiapkan diri. Bahkan ada ulama itu dia profesinya sebagai pedagang, 1 bulan sebelum Ramadan sudah tutup. Dia menyukupkan diri bahwa keuntungan atau materi untuk kebutuhan Ramadan itu sudah cukup. Dia berazam, bertekad begitu. Ini uang hasil usaha saya berdagang, berjualan, insya Allah cukup untuk 2 bulan ke depan. Jadi Sya'ban itu sudah mulai latihan, ya, sudah mulai warming up, pemanasan, ya. Apa yang ada di bulan Ramadan itu dilakukan di sebelum Ramadan. Misal, ya, Ramadan itu intinya kan puasa, ya, yang paling berat ibadah itu. Maka sebelum Ramadan kita harus melakukan warming up, pemanasan puasa apa? Ada Senin Kamis, ya, ada ayam mobil 3 hari pertengahan bulan Hijriah, ya. Dan yang paling mentok ya adalah Saum Daud, seperti saudara kita yang luar biasa, Masya kan. Allah. Masya Allah, beliau kosol tapi Insya Allah ruhiyahnya luar biasa, Luar sampai biasa. kita kalah ya. Gitu. Betul, Pak. Saumnya Saum Daud gitu, Masya Allah. Ini adalah tingkatan amaliyah maksimal, Pak. Gitu. Jadi puasa Daud itu adalah tingkatan amaliyah puasa paling maksimal. Karena Rasulullah melarang umatnya untuk berpuasa setiap hari. Maka maksimal adalah Saum Daud, dari puasa sehari tidak. Harus disiapkan dari sekarang. Paling tidak Senin Kamis lah. Ya. Jadi kita ada warming up, pemanasan dulu, nggak kaget gitu loh, ya. Yang keduanya misal tilawah, di Ramadan juga ada tilawah kan. Bahkan kita dari sekarang harus berazam, bertekad, membulatkan tekad, ya. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, ya. Di sana ada Lailatul Qadar di 10/3 terakhir, ya, 10 awakhir gitu, ya. 10/3 terakhirnya itu. Nah, kita harus juga menyiapkan dari sekarang baca Quran, ya. Misal Ramadan kita punya target 1 hari 3 juz misalnya. Misal Pak Sakit kemarin 5 juz, sekarang mau naik 7 juz, ya. Itu dari sekarang persiapannya. Dikondisikan bagaimana, setting waktu gitu kan, buat schedule. Kalau misal kemarin 5 juz seperti ini, besok 7 juz, buat strategi baru. Nah, itulah yang membuat kita istiqomah, semangat untuk tuntas sampai ronde 30, kalau memang Ramadan itu 30 hari Pak Sakir. Gitu. Jadi apapun amal ibadah Ramadan, maksudnya di Ramadan itu ada, maka sebelum Ramadan lakukan. Sedekah, ya, yang berikutnya, ya. Kemudian ada qiyamul lail, tarawih, ya. Kita dari sekarang mulai qiyamul lail, ya, tahajud dan seterusnya gitu. Gitu Pak Masya Sakir. Allah, luar biasa sekali ini ya. Masih tetap warming up dalam bentuk yang lain, yaitu berkaitan dengan amal-amal yaumiyah, ya, amal-amal harian, amal-amal sunnah, ya Pak Sen, ya. Iya, betul, Pak. betul. Dan tadi poinnya mungkin lebih ke target gitu ya. Target. Target, Kita ya. tetapkan target. Kita tetapkan target sehingga kita di tengah-tengah Ramadan kita lesu, ya, kita turun semangat, kita bisa melihat kembali target yang sudah dibuat betul, gitu, betul. Pak Sen, ya. Betul sekali, luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan bersama, ya. Dan Amin, mungkin amin. ini mumpung belum masuk bulan Ramadan, yang belum membuat target, ya, ayah bunda, termasuk juga buat anak-anaknya, ya, anak-anak juara, untuk bisa memulai dari sekarang gitu ya Pak Betul, Sen, ya. betul, betul. Membuat Betul sekali, target, betul ya, sekali. membuat target. Mungkin buat ayah bundanya ada target sendiri, kemudian juga buat anak-anaknya ada sendiri, sehingga bisa saling mengingatkan gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. atau bahkan bisa membuat kontrak nih, Iya. ayah bunda dengan anaknya Anak-anak, gitu iya, ya, betul sekali, sehingga betul saling sekali. mengingatkan Iya, gitu ya. betul, Wah, betul. Masya Allah, ini indah sekali nanti Ramadannya, ya. Ya, sangat indah sekali, sangat Masya indah. sangat indah. Allah. Nah, ini mungkin terakhir Pak Sen, ya. Iya. Ketika kita sudah berusaha kemudian untuk istiqomah di tengah-tengah Ramadan, nah, kira-kira ini pesan untuk ayah bunda dan anak-anak juara, sahabat juara dimanapun berada,
pesan untuk bulan Ramadan ini apa Pak Ceng? Baik, ini sudah masuk terminal, sesi terakhir maksudnya, siap-siap turun dari kendaraan. Ya, baik, di pertanyaan terakhir saya coba menjawab sekaligus juga memotivasi diri ya, karena saya, ayah bunda dan semuanya kita akan sama-sama menyongsong Ramadan ya. Jadi intinya di Ramadan itu kita semua harus membuatkan tekad, membuatkan niat ya, dan harus punya goal, punya tujuan yang jelas, target yang jelas ya. Itu yang akan membuat kita mendapatkan gelar takin ya, sebagai orang yang bertakwa, yang mana hadiahnya adalah surga gitu. Di masa pandemi ini kita bersyukur pada Allah ya, bahwa kita ayah bunda insya Allah mungkin lebih banyak di rumah kegiatannya ya, lebih bisa mengontrol anandanya gitu ya, terutama dalam hal ibadahnya. Kita saling mengingatkan, ini adalah satu momen yang indah ya gitu, bagaimana ibadah bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Nah, itu akan lebih memotivasi diri ketika ibadah itu disepakati bersama, apalagi dalam lingkup keluarga akan sangat mudah. Apalagi ayah bunda menjanjikan sesuatu pada anandanya, apabila ananda ini mencapai targetnya gitu ya, akan berikan sesuatu hadiah, itu tidak salah buat motivasi ananda. Atau mungkin kalau ayah bunda masih sibuk dengan kegiatan usahanya dan pekerjaannya dan tidak mampu mengontrol ananda, saran kami baiknya ananda dititipkan ke pondok pesantren yang membuka program ya, pendidikan di khusus, mungkin ada istilah pesantren silat, pesantren Ramadan, apalah itu namanya ya. Silahkan dititipkan sesuai dengan kemampuan kita gitu, bisa di tempat yang dekat dengan rumah kita atau mungkin yang jauh, itu sesuai kemampuan kita. Jadi itu closing statement atau pesan dari kami untuk diri pribadi, ayah bunda semua, dan semua kita yang ada yang saat ini insya Allah kita semua akan menyambut bulan suci Ramadan. Begitu Pak Sakir. Masya Allah. Saya menangkap 2 poin ya. Yang pertama saling mengingatkan gitu ya, dengan target yang tulis, dan kemudian jika memang ayah sudah memiliki kesibukan dengan pekerjaannya atau mungkin yang lain dengan pekerjaannya misalnya, itu bisa kita titipkan gitu. Betul. Jadi kalau pakai rumus gini, insya Allah berarti kita menjadi juara di bulan Insya Allah Ramadan juara, ya. insya Allah juara, insya Allah juara. Ini sampai akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita berdoa semua mudah-mudahan kami dan semua ayah bunda juara, sahabat juara, anak-anak juara benar-benar menyambut bulan Ramadan ini Betul. dengan penuh ceria, dengan penuh semangat, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang juara di Amin, bulan amin. Ramadan. Mungkin ya itu saja dari kami ya, kalau kita pada pagi yang cerah ini dan bahagia ya. Mudah-mudahan ayah bunda, anak-anak di rumah, sahabat juara dimanapun berada, sehat ya, Amin, amin, bisa penuh puasa Ramadannya, amin. tentu juga dengan amalan-amalan yaumiyah yang lain. Betul. Amin, Amin. amin. Ya Rabbal Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ayah bunda juara yang sudah menyimak. Tentu kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.